Di kantor Divisi 3, Iharu bertanya tentang alasan Ichikawa menerima pemindahan tim. Ia juga mempertanyakan apa Ichikawa tidak mengkhawatirkan Om Kafka. Ichikawa menjawab ia ingin menjadi lebih kuat, karena alasan itulah ia menerima pemindahan tim itu. Bohong rasanya jika ia tidak khawatir, namun ia sangat percaya terhadap seniornya. Setelah itu datang dua senior dan Minase. Ikaruga berkata bahwa saat ini Kapten Mina dipanggil ke kantor pusat untuk membahas tentang hukuman yang akan diberikan kepada Kafka. Minase berkata bahwa saat ini yang mereka bisa lakukan adalah menulis permohonan agar hukuman Kafka diringankan. Kembali ke tempat Kafka yang saat ini hilang kendali, meskipun kecepatan dan kekuatannya bertambah namun Direktur Shinomiya masih bisa mengimbanginya. Saat Direktur Shinomiya yakin serangannya berhasil, namun tak disangka inti dari Kaiju nomor 8 menghilang. Rupanya Kaiju nomor 8 menggunakan tubuhnya sebagai umpan dan beregenerasi dari intinya. Karena hantaman kekuatan dari dua Kaiju legendaris membuat ruangan itu tak mampu menahan kekuatan dari mereka. Wakil Direktur Itami Keiji merasa ada yang aneh. Jika Direktur Shinomiya ingin membunuhnya, ia bisa melakukannya saat Kaiju nomor 8 masih dalam bentuk manusia, seakan-akan ia memang sengaja untuk menguji kekuatan dari Kaiju nomor 8. Mendengar hal itu Kikoru berpikir bahwa ayahnya akan membiarkan Kafka hidup. Shin berpindah ke tempat Kaguragi, ia berkata bahwa dirinya masuk ke pasukan pertahanan untuk menyelamatkan orang, namun malah ia yang diselamatkan oleh Kafka. Namun Iharu menilai bahwa Kafka adalah Kaiju. Kaguragi berkata bahwa kriteria untuk menilai seseorang bukan dari latar belakang atau perkataannya, tapi dinilai dari tindakan orang tersebut. Mendengar itu membuat pemikiran Iharu menjadi terbuka, kembali ke pertarungan Kafka yang sudah mulai melampaui perkiraan Direktur Shinomiya. Pasang energimu, mungkin jadi satu. Asap mengebul otak diri pun terpacu. Murah terasa. Melihat Kafka yang sudah di luar kendali, membuat Kikoru teringat dengan perkataannya, di mana jika Kafka adalah Kaiju yang mencelakai manusia, maka dia sendirilah yang akan membunuhnya. Namun Kikoru masih ingin mempercayainya. Kikoru pun berteriak agar Kafka tidak kalah dari Kaiju itu. Di alam bawah sadarnya Kafka berusaha untuk melawan, namun Kaiju nomor 8 memakannya. Saat Kafka tenggelam dalam lautan keputusasaan, ada Mina yang menolongnya dan berkata bahwa ia selalu menunggunya. Di saat itulah Kafka kembali bisa mengendalikan tubuhnya. Kafka pun berkata bahwa dia bukanlah Kaiju. Setelah Kafka pingsan datang beberapa pasukan, dan salah satunya adalah kapten dari pasukan divisi pertama, Gen Narumi. Kemudian Direktur Shinomiya meminta tim medis untuk mengobati Kafka. Setelah itu semua petinggi mengadakan rapat dengan dihadiri oleh Kapten Mina. Mereka meminta Mina untuk melaporkan semua tentang Kafka. Dari penyelidikan mereka bahwa Mina dan Kafka memiliki hubungan pertemanan. Mina berkata meskipun mereka memiliki status tersebut namun ia sama sekali tidak memberikan kemudahan saat Kafka melakukan tes. Para petinggi berkata bahwa keputusan mereka telah bulat. Meskipun Mina membelanya namun keputusan mereka tidak bisa diganggu-gugat. Mereka hanya ingin agar Mina tidak merasa bersalah dengan keputusan mereka. Setelah itu Mina memulai melaporkan hasil kinerja Kafka saat menjadi petugas. Saat operasi pemusnahan Kaiju di Sagamihara, ia berhasil menemukan organ perkembangbiakan Yoju dan memberikan kontribusi pada tim, dan beberapa kali ia telah menyelamatkan rekan-rekannya, terutama saat kejadian bom Kaiju, sehingga Divisi 3 tidak musnah.
para petinggi bingung karena Mina malah memperkuat dugaan bahwa Kafka adalah kaiju. Mina memperbenarkan pernyataan mereka. Saat tes pun Kafka hanya memiliki 0% kekuatan tempur yang dikeluarkan, bahkan dia bergabung dengan pasukan umum hanya sebagai kadet. Mina juga memberitahu bahwa Kafka telah 12 kali tidak lolos, dan saat ini dia adalah anggota tertua dari rekan-rekannya. Meskipun begitu Kafka tidak pernah menyerah, meskipun kekuatannya hanya 0% atau tubuhnya yang berubah menjadi kaiju, dia tidak pernah berhenti untuk menyelamatkan orang lain. Kafka yang ia kenal adalah orang yang paling pantang menyerah dan rela berkorban. Mina yakin kebaikannya berasal dari hatinya. Setelah menyampaikan itu, Direktur Shinomiya memintanya untuk kembali bekerja. Setelah mereka mendengar laporan itu, para petinggi pun meminta Direktur Shinomiya untuk membuat keputusan. Shin berpindah ke tempat Kafka yang sedang dirawat di sebuah ruangan. Saat itu Kafka bertekad untuk memusnahkan kaiju yang membuat Mina menangis. Karena itulah ia lebih memilih mati sebagai manusia daripada jiwa dan raganya direbut oleh kaiju. Saat Kafka tersadar ia terkejut karena ada Direktur Shinomiya di sampingnya. Aiso berkata tidak perlu takut karena ia tidak akan menyakitinya. Kafka pun bersyukur, jika ia membunuhnya saat itu, ia tidak akan berani menemui Kikoru lagi. Aiso berkata bahwa saat ini ia dan para petinggi telah memutuskan bahwa Kafka adalah kaiju, namun tentang ia musuh atau bukan masih ditangguhkan. Memang awalnya semua petinggi menentang keputusan Aiso untuk menjadikan Kafka sebagai kekuatan tempur. Menurut penilaiannya dan laporan dari Divisi 3 ia yakin bahwa Hibino Kafka bisa mengendalikan kaiju. Saat ini Daikaiju sering muncul, mereka harus bisa memanfaatkan kekuatan tempur yang ada. Aiso masih mengingat saat kejadian 10 tahun yang lalu saat mereka menghadapi kaiju nomor 6, di mana 200 petugas dan 3 kapten gugur dalam menjalankan tugasnya, di antaranya adalah almarhum istrinya. Jika ada kaiju yang kekuatannya melebihi pikiran mereka maka negara ini akan hancur dengan mudah. Jika mereka bisa memanfaatkan kekuatan yang luar biasa itu, mungkin bisa menjadi harapan mereka. Meskipun begitu para petinggi tetap tidak setuju. Setelah Aiso berkata jika dirinya ingin hidup maka ia harus membuktikan bahwa dia berguna, Kafka sadar bahwa mereka ingin ia hidup sebagai senjata. Setelah itu Kafka berkata bahwa ia bertekad agar mereka mengakuinya sebagai pasukan pertahanan. Setelah itu kita diperlihatkan Kapten Mina yang tersenyum karena Kafka tidak dihukum untuk sementara. Bukan hanya dia, semua anggota Divisi 3 bersyukur akan hal itu, bahkan Kikoru bertekad untuk menjadi lebih kuat agar saat Kafka kehilangan kendali ia bisa menghentikannya. Shin berpindah ke tempat persembunyian kaiju nomor 9, di mana ia sedang mengukur kecerdasan manusia lewat permainan catur. Dia pun berkata akan merebut kembali kekuatan kaiju yang berada di tangan manusia. Tamat sudah untuk anime kaiju nomor 8. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Mimin lebih semangat. Sedikit info, pihak studio telah mengkonfirmasi bahwa anime kaiju nomor 8 akan dilanjutkan ke season kedua. Kita nantikan aja guys.